Everyone, Sampurasun. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operator-operator di Excel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Renaldi. Jadi kita akan sama-sama belajar mengenai dasar Excel. Karena operator-operator Excel ini adalah dasar atau fondasi untuk kita membangun algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kita langsung saja pada topik pertama, kita akan membahas mengenai operator perhitungan pada Excel. Oke, jadi operator perhitungan di Excel ini ada 6 ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponensial atau pangkat, dan persen. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Jadi untuk formula bar di Excel ini, kita dalam mengeksekusi operator ini kita harus menggunakan sama dengan di depannya dulu, karena jika kita melakukan seperti ini, 2 langsung ya, 2 tambah 2 ini akan terdefinisikan oleh Excel adalah sebagai teks, bukan sebagai formula bar yang akan dieksekusi. Jadi harus sama dengan terlebih dahulu. 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 4. Lalu untuk penjumlahan, misalkan 3 kurang 1, hasilnya 2. Lalu untuk perkalian, 2 dikali 2. Nah, untuk perkalian di sini kita menggunakan bintang ya, bukan menggunakan kali atau X, bukan misalkan 2x2, bukan seperti ini. Karena ini akan dikoreksi oleh Excel-nya jadi 2 bintang 2. Nah, itu ya. Lalu untuk pembagian, yaitu menggunakan backslash, 10 dibagi 2 adalah 5. Bukan menggunakan misalkan 10 dibagi 2. Nah, ini akan dianggap sebagai range di Excel ya. Jadi, bukan seperti itu. Jadi menggunakan backslash. Lalu untuk eksponensial atau pangkat, kita menggunakan tanda apa itu namanya? Intinya eksponensial. 2 eksponen 3 sama dengan 8. Nah, itu untuk pangkat. Lalu untuk persen, 20% ini adalah 0,2. Nah, 0,2 ini adalah bentuk desimalnya ya. Dan kita bisa ubah di sini untuk mengubah ke persen, bentuk persennya ya. Oke, jadi untuk operator perhitungan pada Excel dasarnya seperti itu ya, gampang banget ya. Gampang banget, pasti teman-teman semua pasti bisa, cukup tahu operator mana aja yang bisa digunakan di Excel. Dan semoga bisa membantu teman-teman yang belajar untuk operator perhitungan. Mungkin ada yang baru tahu ada eksponen di Excel, karena jujur aku juga baru beberapa bulan yang lalu tahu kalau misalkan ada eksponensial di Excel. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali, gampang banget ya. Berarti misalkan aku pengen 10 pangkat 3 hasilnya 1000 gitu kan, bukan 10 kali 10 kali 10 1000. Nah, itu sih sama aja, cuman algoritma atau melakukan eksekusi masalahnya itu dipersempit mungkin ya, dengan adanya eksponensial cukup 10 pangkat 3 sama dengan 1000 gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk operator perhitungan nggak ada lagi yang akan dibahas. Jadi jika teman-teman bingung atau jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ketik aja di kolom komentar di bawah video ini. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua ini kita akan membahas mengenai operator pembanding pada Excel. Jadi operator pembanding ini
sangat berguna nantinya buat teman-teman untuk membandingkan sesuatu dan untuk mencari kesesuaian atau kecocokan dengan case atau masalah yang nanti akan teman-teman hadapi. Jadi untuk operator pembanding pada Excel ini ada 6 juga, yaitu ada sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, jadi contohnya misalkan 2 sama dengan 2, ini akan menghasilkan nilai boolean ya. Untuk bahasa pemrogramannya itu mungkin boolean, yaitu hanya menghasilkan true or false. Jadi misalkan 2 sama dengan 2, ini true atau false sih gitu, benar atau salah sih gitu. 2 sama dengan 2, itu benar. Nah, sekarang kalau misalkan 2 lebih dari 2, menurut teman-teman benar apa salah? Betul sekali, salah. Jadi misalkan lagi 2 kurang dari 4, menurut teman-teman benar apa salah? Betul, karena 2 ini kurang dari 4 ya. Lalu misalkan lagi 2 lebih dari sama dengan 4, benar apa salah? Salah, karena 2 ini lebih kecil dari 4 ya. Lalu misalkan 4 kurang dari sama dengan 6, benar apa salah? Benar, karena 4 ini kurang dari 6 ya. Lalu misalkan 6 tidak sama dengan 8, benar atau salah? Benar. Nah, sekarang aku kasih contoh lagi. Misalkan 4 lebih dari sama dengan 4, benar atau salah? Benar, karena kalau kita menggunakan operator sama dengan, maka 4-nya itu terbawa ya, terikut ya, ikut jadinya. Jika kita menggunakan operator lebih dari sama dengan 4, 4-nya itu terhitung. Jadi 4, 5, 6, dan seterusnya itu akan terhitung. Nah, kalau misalkan kita menggunakan, misalkan kita 4, lebih dari 4, benar atau salah? Tulis di kolom komentar ya hasilnya. Menurutmu true or false? Tulis di kolom komentar. 4 lebih dari 4 hasilnya akan true or false. Oke? Nah, jadi untuk operator pembanding itu seperti itu ya guys. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang dimengerti. Semoga bisa mengerti pembahasan kali ini. Lalu kita akan lanjut ke topik ketiga, yaitu adalah operator teks pada Excel. Oke, kali ini kita akan membahas operator teks pada Excel, atau ampersand sebutannya. Jadi, ini adalah menggabungkan dua nilai menjadi teks, contohnya misalkan Angga atau ampersand Renaldi, maka hasilnya akan Angga Renaldi. Nah, ini untuk menggabungkan dua nilai menjadi teks. Jadi, kalau misalkan nilainya itu berupa teks, akan digabungkan. Pertanyaannya, jika yang digabungkan adalah nilai number, apakah akan menjadi teks atau menjadi number? Kita langsung eksekusi ya, karena dalam artian ampersand ini adalah menggabungkan dua nilai menjadi teks. Jadi, walaupun nilai yang digabungkan ini adalah number, maka hasilnya harusnya akan menjadi teks. Misalkan, 1 dan 5, jika terlihatnya ini adalah 15. Tapi ini 15 ini merupakan number atau teks. Kita langsung cek. Ceknya itu menggunakan is-text. Berarti nilai yang di sini merupakan teks, bukan number ya. Jadi ampersand ini menggabungkan dua nilai, mau itu teks, mau itu number,
hasilnya akan menjadi teks gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ubah lagi number, nah ini bukan number guys. Bagaimana bang caranya biar yang udah digabungin ini menjadi number? Mungkin tips and tricksnya, simpelnya ya, kita langsung saja kurungin dulu ya guys. Hasilnya sama kan? Nah, lalu kita cukup dikali 1 saja. Maka di kolom B13 ini yang tadinya true dan di kolom 14 ini yang tadinya false akan terbalik ya. Oke, jadi mungkin simpelnya seperti itu ya, untuk merubah angka nilai yang berupa angka yang digabungkan 1 dan 5 misalnya jadi 15, tapi itu berupa teks dan pengen jadi number, dikali 1 aja guys. Gitu ya, untuk operator teks pada Excel kali ini. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu adalah operator referensi. Nah, operator referensi ini agak-agak jelimet juga guys. Jadi operator referensi ini ada 4 ya, ada titik 2, koma, titik koma, spasi, absolut. Gitu. Jadi menunjukkan tentang dari sekumpulan sel range, menunjukkan gabungan dari rentang sel, menunjukkan irisan tentang sel, mengunci sel secara default. Referensi yang digunakan adalah relatif. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Jadi untuk contohnya yaitu A1 titik 2 A5 menunjukkan rentang sel seperti yang tadi saya bahas di topik pertama ya. Jadi titik 2 di sini bukan menunjukkan pembagi, tapi menunjukkan range di Excel, menunjukkan rentang, misalkan A1 titik 2 A5 menunjukkan rentang sel dari A1, A2, A3, A4, A5 gitu. Kita langsung contohkan saja A1 titik A2, A5, maka ini nggak terlihat ya, kita ganti ke C saja, C1 titik C5. Nah, ini akan menunjukkan rentang dari C1 dan C5 gitu. Lalu untuk menunjukkan gabungan dari rentang sel, misalkan C1 titik C5, koma D1, koma titik 2 maksud saya D5. Nah, untuk di beberapa Excel ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, tergantung Excel yang kalian pakai menggunakan apa. Jadi ini menunjukkan gabungan dari rentang sel. Jadi C1, C5, D1, D5. Jadi rentang dari C1, C5, dan gabungannya ya D1, D5 gitu. Lalu menunjukkan irisan. Nah, ini irisannya menggunakan spasi ya. Misalkan A1, C1, C5, B1, D1, D5. Jika kita menggunakan spasi ini nggak berpengaruh, karena ini merupakan irisan. Spasinya banyak pun nggak masalah. Nah, ini termasuk operator referensi pada Excel. Lalu absolut. Nah, ini untuk mengunci, dan ini pasti sering banget dipakai teman-teman untuk mengunci selnya. Misalkan kita mau mengunci C1, kita kunci. Nah, jika kita kunci seperti ini, kita bisa menggunakan F4 nih untuk membantu kalian untuk mengunci sel. Jika kita klik sekali F4-nya ini, kita akan mengunci dari kolom dan rows-nya. Jadi baris dan kolomnya terkunci. Jadi kolom C ini akan terkunci dan row baris pertamanya akan terkunci.
Kalau kita klik lagi F4-nya, nah ini akan mengunci dari si barisnya, tapi kolomnya jika kita geser ini nggak terkunci. Contoh kita kasih nilainya 1 ya, di C1 ini kita kasih nilai 1. Jadi kalau misalkan kita geser ke kanan, barisnya itu nggak akan kegeser, tapi kolomnya akan kegeser. Maka dia akan merujuk ke D1. Tapi kalau kita tarik ke bawah, nilainya akan tetap 1 karena barisnya yang kita kunci, bukan kolomnya. Jadi kita kalau misalkan tarik ke kanan, kolomnya ini akan ngegeser, barisnya tetap ke 1. Gitu. Kalau misalkan ke bawah, kolomnya nggak akan ngegeser karena emang kita nariknya ke kolom, ke bawahnya. Tapi barisnya akan kekunci. Gitu. Kalau misalkan kita klik lagi F4-nya, maka kolomnya yang akan dikunci. Kolomnya yang akan dikunci, barisnya enggak. Oke, ini mungkin kebalikan dari yang tadi ya. Kalau kita tarik ke bawah, ini akan menghasilkan 0. Kalau kita ke kanan, ini akan menghasilkan 1. Karena kolomnya yang dikunci. Nah, kolomnya yang dikunci. Oke, jadi mungkin cukup untuk topik pembahasan dasar-dasar Excel kali ini. Semoga pembahasan hari ini, yaitu ada 4 pembahasan, mudah dimengerti dan pasti sangat mudah dimengerti. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang pertanyaan atau misalkan, Bang, gimana sih, Bang, gimana, tulis saja di kolom komentar, nanti aku coba feedback, aku coba baca. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, YouTube channel, yaitu Angga Renaldi, dan follow TikTok saya, yaitu Angga Renaldi 17. Semoga kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. See you next time. Keep growth and barbar.